Cimehong dibikin tantrum usai Serlice temukan ulat saat review tahu go. Bukan tanpa alasan, Cimehong pun heran kok bisa cabai ditemukan ulat padahal pedas. Lantas sontak saja, Cimehong pun beri ulti kepada para UMKM agar tidak menggunakan food blogger yang mendang-mending karena ia menganggap ini adalah cara untuk menjatuhkan usaha bisnis. Apalagi sampai dipiralin demi untuk mendapatkan endorse yang mahal. Dan kira-kira ada benarnya nggak yang dibilang Cimehong kali ini? Tapi kok video lama dibahas-bahas lagi ya. Bagaimana menurut kamu? Nggak tahu ulat, iya ada ulat. Dari zaman dulu itu cabai tuh. Ulat juga tahu ini pedas, kecuali sayur. Nggak tahu perasaan saya. Perasaan lu tahu nggak perasaan ini yang ini? Tahu bagaimana? Dia nafkahin anak bininya. Kamu mau viralin biar pakai upload biar viral. Jadi orang endorse lu mahal, cair lu 45 juta kayak kucing tahu. Para pebisnis jangan pakai telegram kayak gitu, blogger gitu, mendang-mending ya. Dengan menjatuhkan orang lain bakalan kena tabuk tuai. Kasihan para pebisnis yang punya UMKM pakai selebgram kayak begitu, bakalan bisnisnya nggak bertahan lama karena dia sudah disumpahin oleh orang. Kalian udah tahu kan trik psikologi Code Blue versus Cimehong ini emang gila banget ya, kok bisa? Ini dia. Strategi marketing kontroversial di Indonesia itu emang legit banget guys. Sebagai contoh, kemarin itu kan lagi viral banget nih Bika Ambon dari Cimehong, dimana kemudian langsung meledak dan dibicarakan oleh banyak sekali konten kreator. Termasuk salah satunya adalah Abang Code Blue. Nah menariknya di sini guys, si Abang Code Blue ini saya lihat menggunakan teknik boomerang effect. Ya jelas karena Abang Code Blue ini merupakan seorang konten kreator di mana kritikan-kritikan beliau terhadap makanan dan minuman selalu ditunggu-tunggu oleh netizen. Sehingga ketika Abang Code Blue ini mengomentari sesuatu yang lagi viral, secara otomatis brandingnya akan balik kepada dirinya. Tapi uniknya, strategi marketing kontroversial seperti ini justru akan menguntungkan dua belah pihak, di mana fansnya Abang Code Blue ini akan semakin ngefans sama beliau. Begitu juga dengan Cimehong, fansnya Cimehong ini akan semakin solid. Nah, cerdasnya Code Blue juga pintar memanfaatkan momen, yaitu dengan mempromosikan produk makanan miliknya, di mana dalam hal ini beliau menggunakan prinsip timbal balik dan reverse psychology. Contoh aplikatifnya ada di kalimat pamungkas dari Code Blue ini, yang mengatakan bahwasanya jangan sampai tukang kritik lepas dari kritik. Nah, orang-orang yang menerima tantangan atau ke-trigger dengan kalimat pamungkas Code Blue ini, secara otomatis akan gemes juga pengen kritik si Code Blue dengan cara nyobain makanannya. Wah, ini trik psikologi yang sangat powerful sesuai dengan apa yang saya tulis di ebook Master of Influence. Karena saya pikir udah lengkap banget tuh di ebook ini tentang berbagai trik yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Hai Cimehong, salam kenal, aku Tashi. Tak kenal mau kata sayang ya Ci. Ini aku bikin video ini cuman sekali aja, maksudnya biar untuk clarified semuanya. Pertama, aku sebenarnya dari kemarin tuh nunggu banget permintaan maaf dari Peak Baking House karena aku beli BK Ambon yang ada binatangnya, tapi ternyata Cici malah nyerang personal aku, ngebahas masalah-masalah yang nggak relevan dan malah memutarbalikan masalah ke Bika Ambonnya aku kukasin. Oke, aku secara personally minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikukasin. Dan membuat Bika Ambonnya jadi terlihat keras. Tapi just for information, Bika Ambonnya itu udah aku diemin di suhu ruangan selama 4 jam. Dan Bika Ambon yang aku compare sama punya Cimehong itu juga sudah aku masukin kulkas, tapi punya dia tetap empuk gitu ya. Tapi tetap aku secara honest dari hati minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin. Dan aku nggak ada niat menjatuhkan. Tapi tetap loh, aku tetap tungguin sebenarnya dari Peak Baking House pertanggungjawabannya. Oke ya, semoga bisa clarified everything. Dan Bika Ambonnya dua-duanya aku kulkasin, dua-duanya aku tunggu di suhu ruang. Jadi sukses terus Cimeh. Guys, jadi sambil sedikit menanggapi ya, kok bisa-bisanya Gua nggak suka food vlogger yang ada sekarang ini. Jauh banget sama yang dulu namanya siapa itu, Pak Bondan. Food vlogger yang ininya maknyus gitu. Sekarang itu lebih banyak kepentingan pribadi, tau gak sih? Sekarang kalau lu menemukan sesuatu di kuenya Cimehong yang lu belikan satu, artinya itu adalah 0,00 sekian persen dari produksinya kue Cimehong. Artinya, katakanlah kue itu bermasalah. Satu biji tidak merepresentasikan seluruh produksi kue Cimehong.
Tapi lu sudah koar-koar, lu sudah upload dan seluruh dunia tahu. Buat apa di-upload? Tujuannya buat apa? Lu kan cuma nemu di satu kotak kan? Atau lu beli 100 kotak? Jadi tolonglah ya, setiap tindakan kalian itu gak cuma merugikan Cimehong, tapi semua karyawan yang bekerja sama dia. Ini baru satu nih begini. Tapi review-review model begini tuh ya tidak membangun dan juga tidak merepresentasikan. Cimehong kalau mau memproses secara hukum bisa loh. Bener. Kenapa? Karena ketika lu review terus lu bilang ada hewannya, lu sendirian kok yang ada di situ. Lu videoin juga nggak jelas. Terus lu bilang ini beneran hewan ada kakinya. Siapa yang menyaksikan itu hewan ada kakinya? Kan cuma lu sendiri. Kalau Cimehong mau dia bisa loh memproses secara hukum. Bisa dibuktikan nggak? Jadi kalau kalian pengen tahu rasa masakan, kualitas masakan, apapun itulah, bukan terletak pada food vlogger, tetapi dari review oleh pembeli-pembeli yang bisa dilihat mungkin di marketplace ya, atau di Google. Ya, jangan terpengaruh sama food vlogger. Semua ada kepentingan pribadi. Maju terus ya Cimehong. Ini untungnya Cimehong yang diserang ya kan, yang dimana dagangannya itu sudah berakar kuat sejak dari zaman bahla. Gak kebayang pedagang-pedagang yang baru berdiri terus di review tiba-tiba seperti itu. Aduh, semangat Ci. Depannya dipanggil, oh beli cherry di tempat saya 1 jutaan. Terus dia mau bikin konten dong ya. Namanya cherry buah luar negeri kan harus taruh di kulkas. Iya. Ditaruh semua ruang 1 minggu, jamuran dong. Bikin konten. Teriak-teriak, Cimehong, aku beli cherry 1 juta. Nih, sekarang jamuran. Cimehong, liatin lagi yang beli sampean Ci bosok. Aduh, ditinggal 1 minggu gak di rumah bosok. Ya Allah, rela Ci mama bosok, re. Ya bisa itulah. Jadi mulai dari sekarang kalian tahu ya, kenapa aku tuh kalau beli itu ya sewajarnya. Secukup-cukupnya, gak mau berlebihan nih kalau gini baru mau buat konten ya. Sedih aku beli di Cimehong bosok. Punten Cimehong, di sini saya nggak ngebelain siapapun dan juga bukan tim siapapun ya. Tapi coba deh dilihat lagi video Oma ini baik-baik, ditonton gitu ya, dicerna gitu maksudnya seperti apa gitu ya. Karena yang saya tangkap di sana Oma ini cuma curhat gitu ya bahwa buah yang dia beli ke Cimehong ini busuk gara-gara dia, kesalahan dia karena dia nyimpen terlalu lama, nggak sempat dikontenin dan di rumah juga nggak ada yang makan, akhirnya busuk. Jadi nggak ada indikasi kelihatannya untuk dia menjatuhkan dagangan Cimehong sama sekali di sana ya. Yang saya lihat di sini sih sepertinya Cimehong ini salah paham ya, salah nangkep begitu ya. Maaf lagi nih Cimehong ya, saya lihat Cimehong ini tipe orang yang selalu berkelahi dengan isi pikirannya sendiri, selalu berspekulasi sendiri, padahal itu belum tentu seperti itu maksud orang gitu ya. Dan adapun belakangan ini ada beberapa kritik yang masuk, sebaiknya Cimehong ini kalau saya juga dulu dagang gitu ya, cukup bilang aja ya maaf ya, nanti kita perbaiki lagi, pelayanan kita akan kita perbaiki lagi, maaf kalau misalkan ada yang kurang gitu ya. Ya tapi terserah Cimehong juga sih, kalau mau aja ya Ci ya. Sukses ya Ci ya. Kupikir masalah Perbaginda Mehongan ini sudah selesai, ternyata malah meningkat. Dari awalnya predikat anti kritik, sekarang mendapatkan predik lebih tinggi lagi, yaitu dendam. Tapi dari awal respon beliau memang buruk ya, dengan ngatain sumpah serapah mengenai usia orang, ngatain bipolar, dan hal-hal buruk sebagainya. Jadi gak ada yang bisa ngebenarkan gitu perilaku beliau. Dan sekarang ini beliau malah bawa-bawa Tuhan. Sedangkan respon beliau dari awal aja itu menentang ajaran Tuhan gitu loh. Siapa pula agama mana yang mengajarkan sumpah serapah ngatain orang lain yang buruk? Kan nggak ada. Ini bukan lagi soal review, ini bukan lagi soal bisnis, tapi ini jatuhnya udah lebih ke penyakit hati ya. Maksudku, kalau memang beliau nggak terima sama apa yang dibuat orang lain, ya udah serahkan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Bukan malah mengucapkan hal-hal yang nggak benar, karena doa yang nggak bagus itu pasti nggak bakal dijamah gitu. Takutnya, ini bukan aku mau menggurui ya, minta maaf semuanya, karena omongan yang buruk itu takutnya balik lagi ke diri kita sendiri gitu.